itu kita mereset konfigurasi jaringan lewat command prompt. Terjadinya masalah ini bisa jadi karena banyak hal. Tidak jarang disebabkan karena kesalahan konfigurasi yang tidak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Askia Solusi Channel. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan cara memperbaiki Windows 10 can connect to this network. Silahkan teman-teman tonton videonya sampai akhir. Mudah-mudahan dari 10 tips ini ada yang bisa memperbaiki masalah teman-teman semua. Saat mencoba menghubungkan laptop dengan jaringan WiFi, mungkin saja kita akan mendapati pesan error can connect to this network, dan tentunya kita nggak bisa tersambung ke jaringan tersebut. Masalah ini umum terjadi di kalangan pengguna Windows 10. Penyebabnya bisa berbagai macam, bisa jadi password WiFi-nya yang berubah, kesalahan pada konfigurasi, dan juga bisa jadi permasalahannya itu adalah pada driver. Berikut mungkin beberapa cara yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi laptop can connect to this network di Windows 10. Yang pertama, tips pertama yang wajib teman-teman coba adalah mematikan fitur power saver pada adapter WiFi di Windows 10. Fitur ini punya fungsi utama untuk mematikan adapter saat kapasitas baterai rendah dan bisa menyebabkan gagal saat mencoba menyambungkan laptop ke WiFi. Caranya seperti apa? Pertama, teman-teman Windows, ketikkan kontrol panel, masuk ke kontrol panel, pilih network sharing center. Selanjutnya network sharing center, yang adapter setting. Ini WiFi ya, klik properties. Di sini kita klik tombol configure. Nah, di sini dicek di power management ya. Jadi hilangkan centang pada allow the computer turn off to this device to save file. Ini dihilangkan, dicentang, klik OK. Jadi sudah ditutup. Mungkin teman-teman bisa restart jendela pengaturannya, restart di laptop. Nah, setelah itu teman-teman coba kembali untuk menghubungkan jaringan ke WiFi yang tadi bermasalah. Itu tip yang pertama. Yang kedua adalah reset WiFi adapter. Jadi kalau cara pertama tidak berhasil, silakan teman-teman mencoba cara kedua, merestart WiFi adapter.
Melakukan restart WiFi adapter juga mungkin bisa membantu teman-teman mengatasi masalah WiFi can connect this network to this network di Windows 10. Sama seperti perangkat lainnya, pada umumnya merestart adapter WiFi juga akan memberikan efek yang sama, yaitu untuk refresh perangkat dan konfigurasi yang ada di dalamnya. Sebelum mencoba hal lainnya, teman-teman perlu melakukan tips yang satu ini terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Masuk ke control panel, control panel, network and sharing center, change adapter setting. Ini ya, ini enable disable, jadi disable dulu, disable, jadi sampai disable, terus klik kanan lagi, enable. Jadi adapter dengan sepertinya adapter akan menyala lagi. Jadi proses disable enable ini akan memberikan efek restart terhadap WiFi. Terus gimana Kang kalau yang ini masih tidak berfungsi juga? Kita coba tips yang ketiganya. Yang ketiga adalah cek status ISP yang digunakan. Jadi teman-teman juga perlu mengecek apakah provider internet yang dipakai sedang gangguan atau tidak. Jadi masalah laptop tidak connect WiFi itu tidak selalu disebabkan oleh ada kesalahan pada laptop atau perangkat yang digunakan. Bisa jadi jika provider internetnya memang sedang mengalami gangguan. Jadi untuk mengetahuinya, teman-teman bisa menggunakan perangkat lain, misal seperti smartphone, tablet atau laptop lainnya untuk mengakses jaringan, atau bisa juga dengan menanyakan ke orang sekitar yang memakai provider yang sama. Jika jaringan provider sedang mulai gangguan, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu hingga jaringan normal kembali. Oke, lanjut. Tips yang keempat adalah forget WiFi. Saat hotspot ganti password, maka setiap perangkat juga harus mengubah password jika ingin menggunakannya. Masalahnya kadang WiFi di laptop tidak munculkan dialog untuk mengubah password. Jadi ketika kita coba menyambung ke hotspot tersebut, Windows tetap berusaha menggunakan password yang lama. Akibatnya koneksi menjadi gagal. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengatasi hal ini dengan menggunakan fitur forget atau untuk menghapus password dengan konfigurasi lama lalu membuat yang baru. Caranya seperti apa? Kita masuk ke setting, network internet, ke WiFi, terus manage now network, ya. Di sini kita akan melihat daftar semua jaringan WiFi yang pernah terhubung dengan laptop. Klik pada WiFi yang bermasalah, seperti ini ya. Klik pada WiFi yang bermasalah. Ini. Dan ini klik forget. Seperti itu. Nah, terus tutup semua jendela. Ini tutup semua. Jadi tadi berantem Bi. Mah. Tutup semua. Dan coba lakukan lagi koneksi WiFi dengan memasukkan password yang baru. Terus gimana kalau masalah ini tidak terselesaikan juga? Kita coba tips yang kelima. Yang kelima adalah set IP address dan DNS jadi mode otomatis. Pengaturan IP address dan DNS secara manual bisa juga menyebabkan gagalnya koneksi internet menggunakan WiFi di laptop. Jika teman-teman tidak terlalu paham dengan teorinya, maka menggunakan IP dan DNS otomatis adalah pilihan terbaik. Secara default, pengaturan WiFi di Windows 10 akan diset secara otomatis, namun karena keperluan tertentu mungkin teman-teman mengubahnya menjadi manual.
mengisi IP dan DNS yang salah, malah akan menyebabkan internet tidak bisa tersambung. Terkadang bisa terhubung namun muncul keterangan no internet access. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kita bisa mengembalikan ke pengaturan otomatis. Caranya kembali masuk ke kontrol panel. Network Sharing Center, change adapter setting, klik properties, ini klik internet protocol 4 properties, nih. Jadi ini dicentang yang ini, obtain an IP address automatic, obtain DNS server address automatic, seperti itu. Sesudah itu oke, tutup semua jendelanya, diokekan saja. Coba hubungkan kembali laptop teman-teman ke jaringan WiFi yang tadi sudah diubah menjadi pengaturan otomatis. Apabila tips yang kelima ini tidak berfungsi, maka bisa dicoba tips berikutnya, yaitu kita mereset konfigurasi jaringan lewat command prompt. Terjadinya masalah ini bisa jadi karena banyak hal. Tidak jarang disebabkan karena kesalahan konfigurasi yang tidak kita sadari sepenuhnya. Cara yang paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan reset jaringan secara menyeluruh yang dilakukan dengan command prompt. Caranya seperti apa? Klik power Windows, ketik cmd, run sebagai administrator. Ini perbedaannya. Kalau run sebagai administrator ini maksudnya ke sistem 32. Sudah terbuka, teman-teman ketikkan netsh, kecil ya, netsh winsock reset, enter, tunggu sampai itu udah ke di reset. Yang keduanya netsh internet IP reset. Oke, tunggu sampai oke. Yang ketiganya IP config slash release. Oke. Terus IP config slash renew. Ini harus agar sukses harus terkoneksi ya. Ketiganya adalah kita plus DNS nya, IP config slash plus DNS, enter. Oke. Jadi penjelasannya, winsock reset itu untuk membalikan konfigurasi Windows socket menjadi default. Oke, jadi setelah selesai, teman-teman bisa restart komputer. Ini bisa restart. Nah, kemudian dicoba lagi untuk connect ke WiFi dan dilihat apakah cara itu berhasil atau enggak. Nah, kalau masih belum berhasil juga, teman-teman bisa lakukan cara yang ketujuh, yaitu jalankan network troubleshoot. Network troubleshoot yang ada di Windows 10 bisa kita gunakan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah pada WiFi. Fitur ini melakukan diagnosis secara otomatis dan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Gimana caranya? Pertama, buka setting Windows, buka setting, ke update security, klik ke troubleshoot,
klik additional commanded troubleshoot ya. Troubleshoot, please cek paling bawah sudah ada problem. Ini ya, internet connection, klik sini. Nah ini kemudian run troubleshoot, seperti ini ya. Nah, tunggu hingga troubleshoot selesai melakukan diagnosa. Jadi nanti, nah ini nanti teman-teman bisa melihat masalah yang berhasil dideteksi dan rekomendasi untuk memperbaikinya. Jadi ikuti langkah-langkah selanjutnya dengan yang direkomendasikan oleh troubleshooter. Oke. Terus gimana kalau misalkan masih nggak bisa juga? Kalau nggak bisa juga, teman-teman bisa merestart atau mereset router atau modem teman-teman. Jadi teman-teman juga mungkin perlu melakukan restart atau reset pada router dan modem yang digunakan untuk masalah ini. Restart dan reset itu berbeda. Untuk melakukan restart, teman-teman cukup mematikan perangkat aja kemudian nyalakan kembali. Nah, kalau untuk reset, mungkin teman-teman butuh kemampuan yang lebih advance untuk mereset, disesuaikan dengan tipe dan merek modem yang ada di yang dipakai oleh teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba dengan yang ke-9 adalah reinstall driver. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah reinstall driver dengan tujuan untuk merefresh file driver, mengganti yang lama dengan yang baru. Jadi driver yang korup dan rusak bisa menyebabkan WiFi di laptop hilang dan tidak berfungsi sama sekali. Apabila mengalaminya, maka langkah yang perlu teman-teman coba adalah melakukan reinstall secara otomatis. Proses reinstall itu dilakukan secara otomatis, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot mencari driver secara manual. Caranya seperti apa? Masuk ke Windows, ketikkan ya device manager ya, ini cari network adapter. Ntar ini Qualcomm ya, klik kanan. Jadi ini di uninstall aja, uninstall, install kembali. Setelah itu restart komputer menyala, maka sudah di uninstall, maka otomatis si Windows 10 akan menginstal kembali driver WiFi yang sudah di uninstall. Oke. 10. Cara terakhir, jika tetap juga WiFi teman-teman tidak bisa connect, adalah melakukan reset PC atau reset laptop. Nah, jika sampai di sini teman-teman tidak berhasil juga, yang tersisa adalah teman-teman coba melakukan reset PC. Jadi untuknya di Windows 10 ada fitur reset yang sangat mudah digunakan, tidak perlu menggunakan CD atau bootable. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di video yang lain di sini tentang cara mereset Windows 10. Baik, itulah beberapa cara yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi masalah laptop tidak bisa internet karena error can connect to this network. Semoga dari 10 cara itu ada salah satunya yang berhasil. Jika berhasil, silahkan teman-teman komentar di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video-video tips dan trik lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.